Kepikiran bikin brand skincare sendiri? Kalau misalkan Anda tertarik juga bikin brand skincare sendiri nih ya, tonton video ini sampai selesai. Teman-teman, fenomena tentang dunia skincare makin kesini makin kesana. Dalam arti makin menggurita. Di mana-mana semua orang pada bikin brand skincare. Mulai dari orang biasa sampai pejabat ya, mulai dari artis, influencer, sampai orang yang memang awalnya tidak dikenal, sampai dikenal di mana-mana. Nah ini poin menarik teman-teman. Pasar ini sangat-sangat gurih. Bisa dikatakan red ocean. Tapi kalau namanya red ocean artinya kan sudah teredukasi industrinya. Beda kalau misalkan masih dalam tahapan industrinya kategorinya masih baru. Contohnya produk digital, seperti yang sudah sering saya bahas di video-video saya sebelumnya tuh. Kalau produk digital kan masih pada baru, belum paham tuh kan gimana cara downloadnya, bikin landing page-nya, bikin apa-apanya nggak paham. Kalau skincare mah semua orang udah paham lah. Nah ini, maka ini menjadi peluang buat Anda. Kalau Anda yang sekarang mulai tertarik dalam dunia bisnis, bisa jadi produk skincare menjadi salah satu alternatif solusinya. Pertanyaannya adalah apa saja yang harus diperhatikan pada saat Anda bikin brand skincare sendiri, Kang? Beberapa catatan pentingnya. Yang pertama kawan-kawan, Anda perlu melakukan riset pasar dan kebutuhan konsumen. Apa saja kira-kira? Mulai bisnis tanpa riset itu benar-benar nanti membuat kita akhirnya pusing tengah jalan. Karena kita menjual produk apa, menjual ke siapa, dengan cara apa, bedanya apa, gak jelas semuanya. Maka sekali lagi kita perlu benar-benar melakukan proses riset yang mendalam. Konsumen skincare itu sendiri teman-teman sangat beragam. Mulai dari remaja sampai dewasa, itu semuanya punya kebutuhan yang berbeda-beda. Dan itu ngefek kepada formulasi dan juga zat aktif dalam skincare tersebut. Kalau Anda menggarap pasar emak-emak, atau saya sering mengkategorikan namanya adalah Marisol, Marisol Sosialita gitu kan. Pasar emak-emak membutuhkan zat aktif yang lebih tinggi dibandingkan pasar anak muda. Kenapa? Karena permasalahan wajah mereka itu lebih kompleks dibandingkan yang anak muda. Bisa dipahami ya? Nah ini bakal ngaruh. Maka kalau ada pengusaha skincaremu, ini juga saya beberapa ketemu alumni teman saya, produk skincare kamu buat siapa? Oh buat semua wanita Kang, itu bohong gitu ya. Itu bullshit, itu gak mungkin. Kalau ada yang kayak begitu kemungkinan besar ngefeknya setengah-setengah tuh, gak bisa sampai tajam, membantu memutihkan, membantu mencerahkan, membantu menghilangkan flek dan segala macam. Gak bisa. Karena konsumen skincare ini beragam, Anda perlu tentukan siapa customer segmennya. Apakah Marisol tadi emak-emak, Mama Marisol Sosialita usia 40 tahun ke atas, atau macan ternak, mama cantik antar anak usia 30-40, atau mamah muda, Mahmud Abbas ya, mamah muda ya, anak baru satu gitu kan, usia 21 sampai 30, atau ambiar anak-anak TikTok yang usianya di bawah 21 tahun gitu kan. Kudu clear teman-teman. Segmentasinya clear, kebutuhannya Anda tahu. Termasuk masalahnya, ini yang Anda selesaikan, masalah jerawatkah, anti-aging kah, atau pengen mencerahkan kulit kah, atau apa? Yang datang ke Anda itu orang-orang mukanya tuh memang sudah basicnya pada cantik, cuman pengen lebih cantik, pengen lebih glowing, atau mukanya semua beruntusan, jerawatan, banyak fleknya gitu ya, yang pengen kembali cantik. Itu kan dua hal yang berbeda customer segmennya. Nah makanya kawan-kawan semua, ini perlu diselesaikan, perlu dicari tahu, perlu diriset terlebih dahulu. Menurut Euromonitor, pasar skincare di Indonesia kawan-kawan bernilai 36 triliun dan terus bertumbuh setiap tahunnya. Itu riset data yang ada, potensi cuannya besar. Contohnya salah satu brand yang mungkin juga saya yakin Anda kenal, contohnya adalah Avoskin. Brand ini berhasil gitu ya, pada saat terjun ke pasar gitu ya, luar biasa omsetnya pun di angka miliaran rupiah. Nah ini kenapa bisa begitu diterima pasar dengan mudah? Karena melakukan riset secara mendalam tentang kebutuhan wanita. Nih wanita ini butuhnya apa sih? Oh tadi pengen yang bahan alami, eco-friendly, dan dibikinlah brand tersebut. Pun termasuk juga brand-brand yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya adalah Anda perlu melakukan riset mendalam terhadap kebutuhan konsumen. Poin nomor 2 adalah tentang formulasi produk dan legalitas. Seperti yang sudah saya bahas barusan bahwa pemilihan segmentasi ataupun customer dan juga konsumen akan menentukan formulasinya. Dan formulasi adalah kunci. Karena di sini menjadi bahan berkualitas yang nanti akan kita mainkan, akan kita install dalam produk kita yang memberikan efek luar biasa pada saat mereka menggunakannya. Mereka pengen seperti apa? Membantu mencerahkan, memutihkan, tergantung. Termasuk juga zat aktif di dalamnya. Nah, maka poinnya di sini sekali lagi, ya Anda perlu tahu formulasinya. Termasuk zat-zat aktif di dalamnya. Termasuk kandungan zat aktifnya berapa persennya.
Nah hari ini teman-teman, fenomena yang menarik di dunia TikTok, sedang ada akun yang besar yang itu membedah banyak dunia skincare gitu kan. Silakan Anda dipantau aja akun tersebut gitu ya. Kira-kira brand mana yang sekarang di overclaim, yang tidak sesuai klaim, false claim gitu kan. Nah jangan sampai Anda pada saat bikin brand sendiri itu ngalamin kayak begitu. Ngomongnya bisa begini, nyatanya nggak bisa gitu. Itu bahaya. Jadi bumerang dan bisa backfire buat kita semua. Sekali lagi, formulasi produknya benar-benar kudu direncanakan, dipikirkan, diracik sedemikian rupa supaya benar-benar bisa works membantu konsumen kita. Termasuk juga legalitas produknya. Jangan sampai Anda bikin sebuah produk, belum ada izin BPOM, sudah dieksekusi, brutal launching gila-gilaan. Keciduk tahu rasa loh gitu. Makanya sekali lagi tahan, sabar, kalem ya. Beda kalau kita jualan fashion ya, gambar-gambar doang, cet launching gitu kan, pre-order. Nah, kalau dunia skincare mah gak bisa begitu. Ada yang namanya izin BPOM, termasuk juga halalnya. Apalagi pasar kita makin kesini makin cerdas. Ini udah ada izin BPOM-nya belum? Halalnya udah keluar atau belum? Jangan sampai ini menjadi trust issue. Ketika Anda mengeluarkan sebuah produk yang katakanlah izin legalnya belum keluar, jadi nanti membuat orang lain gak mau beli produk yang Anda launching, apapun itu produknya. Itu penting. Apalagi Indonesia Halal Economy Report di tahun 2022 menyatakan bahwa pasar industri kosmetik halal nasional memiliki nilai pasar 4,19 miliar USD. Dan ini akan terus tumbuh hingga 8% per tahunnya. Sekali lagi ini tentang namanya formulasi dan legalitas brand skincare itu sendiri. Yang ketiga adalah branding dan juga positioning gitu ya. Dan ini saling keterhubungan. Artinya adalah ketika Anda bangun brand skincare sendiri, Anda sudah memutuskan berpikir sedemikian rupa bagaimana strategi brandingnya dan bagaimana positioningnya. Anda masuk market kategori yang mana, yang menjadikan USP dari produk Anda itu apa. Dan bicara masalah USP, ini banyak cara mainnya. Anda bisa menggunakan USP dari segi sudut pandang produk, kandungan-kandungan, ataupun teknologi yang digunakan, atau banyaknya zat aktif yang digunakan, atau katakanlah kadar dari yang Anda gunakan dari zat aktif tersebut, atau mungkin dari segi marketnya. Katakanlah ingat brand yang mengandung eco science apa, ingat yang berhubungan dengan alam natural apa gitu ya, ingat yang berhubungan dengan ini apa. Berhubungan dengan konteks produknya ataupun berhubungan dengan untuk mengglowingkan, untuk memutihkan, ya, untuk menghilangkan flek. Nah itu silakan dimainkan. Proses branding ini perlu Anda bangun. Makanya disebut dengan yang namanya adalah brand story. Orang itu sebenarnya nggak cuma sekedar jualan produk, tapi mereka membeli cerita dari produk yang Anda hadirkan. Anda perlu tahu namanya story behind the produknya. Kenapa akhirnya Anda melahirkan brand tersebut? Kenapa Anda melahirkan produk tersebut? Harus ada keresahan yang dibangun. Aku tuh dulu kemarinnya begini-begini. Nah silakan itu yang dibangun brand story-nya gitu kan. Dan ini kalau Anda membangunnya secara piawai, secara ciamik, maka itu sangat inspiratif buat mereka. Dan bisa jadi untuk pertama kali orang beli itu bukan karena produknya tapi karena Andanya. Inilah game-game yang dimainkan oleh para pemilik skincare di dunia TikTok. Pada saat mereka influencer, kreator tiba-tiba akhirnya berkolaborasi ataupun membuat sebuah brand skincare sendiri. Dia bikin sebuah konten gitu ya di pabrik, doain aku ya guys, aku bikin skincare apa. Orang pertama kali beli itu bukan karena produknya ataupun brand skincare-nya, tapi narasi ataupun story, cerita storytelling dari si pemilik akunnya. Tinggal tentu Anda gak mau dong produk itu hanya dibeli satu kali saja. Maka pastikan Anda bilang ke orang R&D Anda benar-benar kandungannya benar-benar bagus, dijaga, bisa sesuai dengan klaim yang Anda hadirkan ke pasar. Dan itu juga akan membentuk positioning di pasar. Jangan sampai nanti positioning di pasar itu nggak jelas. Apalagi tadi yang dinamakan dengan overclaim ataupun false claim, tidak sesuai gitu kan. Termasuk juga persepsi di mereka, pengen masuknya itu adalah premium gitu ya, middle market, bawah, itu semuanya kudu jelas. Atau kadang-kadang sekarang banyak juga tuh kan, bisnis-bisnis skincare yang bikin paketan di bawah 100.000 gitu kan, ya itu berarti pasarnya sebegitu. Walaupun sekarang sudah banyak juga dokter-dokter yang sudah mulai aware tentang bagaimana medical grade skincare, dia mulai fokus pada yang namanya value, gak banding-bandingan harga, dia memerhatikan kandungannya, memerhatikan berapa zat aktifnya, komposisi ideal antara rasio antara pelarut dan terlarutnya, zat aktif dan juga airnya, itu benar-benar harus diperhatikan. Dan ini sekali lagi akan menentukan dengan positioning yang dibangun. Positioningnya adalah ingat brand apa, ingat brand Anda, ingat apa, harus ingat brand Anda. Bisa dipahami? Itu tentang poin nomor 3. Poin nomor 4 adalah tentang marketing and launching. Tentu kawan-kawan semua, pada saat Anda membangun sebuah brand skincare sendiri, Anda perlu menyusun sedemikian rupa strategi gimana cara launchingnya. Gimana cara membangun yang namanya marketing campaign-nya.
Nah, maka Anda bisa lakukan semua hal yang ada di dalam dunia digital marketing. Anda bisa mulai melakukan kontak KOL-nya. Anda hajar KOL-nya mulai dari makro, mikro, nano, hajar semuanya. Anda bisa mulaikan tim khusus untuk live streaming pada saat setiap hari. Anda bisa undang media-media untuk meliput brand Anda. Anda bisa membangun sebuah narasi publik, pre-launch content yang menarik agar orang lain matanya, atensinya pada Anda semua. Dan pada saat meledak ramai gila-gilaan, nah itu tugas Anda berikutnya adalah after sales-nya benar-benar dijagain juga. Jadi sekali lagi, dalam memahami konsep launching ini, Anda perlu paham tentang ilmu membangun sebuah pre-launch content. Anda perlu bikin sebuah keviralan, viralitas konten, dan masih banyak lagi. Saya pribadi punya workshop namanya Product Launch Dynamite, cuma bahas tentang itu. Cuman memang untuk bulan dalam waktu dekat itu belum saya buka. Kalaupun Anda tertarik, silakan dia pantau terus channel YouTube saya ataupun channel saya yang lain ya. Intinya adalah bahwa marketing and launching kudu benar-benar disiapkan. Saya punya kawan saat ini yang saat ini sedang mempersiapkan brand terbarunya setelah dia pisah dengan partnernya di dalam brand skincare yang lain gitu kan, kosmetik yang lain. Dan akhirnya apa? Dia sedang menyiapkan momentum, timing gitu ya. Kapan saya akan rilis. Dan ini harus dipersiapkan. Anda harus punya timeline. Dalam marketing, timeline menjadi sangat penting ya. Campaign-nya apa, narasinya, kontennya seperti apa dan seterusnya. Dan poin nomor 5 yang terakhir yang tak kalah penting ketika ngomongin tentang brand skincare sendiri adalah Anda harus tentukan titik distribusi dan penjualannya seperti apa. Apakah Anda menggunakan channel online dan offline, atau online doang, atau offline doang? Kalau offline doang berarti offline doang tokonya. Kalau online, onlinenya di mana nih? Di marketplace, di TikTok, atau di Meta misalkan, atau di Japri, di admin gitu ya. Kalau sekarang katakanlah di online, TikTok Shop ataupun katakan di marketplace, maka pricing-nya harus ditentukan. Jangan sampai nanti kegedean, membuat akhirnya apa orang gak mau beli karena resisten dengan harganya. Ini tentang titik distribusi dan juga penjualan. Hati-hati juga tentang buffer stock dari produk Anda. Kalau Anda berdak gila-gilaan jeder, buffer stocknya jangan kelamaan. Karena timing momentum ini sangat penting untuk dijaga. Ya, jadi sekali lagi distribusi dan juga penjualannya kudu clear ditentukan dari awal. Kang, saya mau pakai pasukan, gimana dong? Berarti gak bisa live TikTok dong. Nah ini juga akan jadi isu. Maka kalau Anda sekarang pakai bangun pasukan, ya gak usah maksain live TikTok. Kalaupun live TikTok mungkin untuk awareness doang. Kang sayang Kang, ya udah boleh. Check out-nya berarti katakanlah itu pakai akun distributornya, afiliator dan segala macam. Ini teknikal banget ya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Intinya adalah titik distribusi, penjualan kudu disetting dari awal dan Anda sebisa mungkin komitmen dan konsisten dengan itu. Jangan berubah-berubah. Karena akan menodai value Anda sebagai seorang business owner dari brand skincare tersebut. Ini adalah 5 hal penting yang harus Anda pikirkan kalau Anda benar-benar serius pengen bangun brand skincare sendiri. Tentu masih banyak poin lainnya yang perlu diperhatikan. Mungkin kapan-kapan kita akan jelaskan di video yang lain. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan Anda like dan juga subscribe channel YouTube saya. Kalau Anda punya pertanyaan nih, pengen nanya tentang brand skincare, silakan komen aja di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya.